ya jelas toh. Boyoen. Ya Allah mem dilempar awal. Ya mem ya. Apalagi kita punya anak berkebutuhan khusus, waktu itu kelompok bermain sudah berkebutuhan khusus ya. Jadi semua sambat karena ini adalah baru. Apakah berhenti? Nggak boleh berhenti ya. Maka lanjut. Bagaimana mem? Saya panggilkan narasumber dari nasional. Saya undang selama 2 hari di sini mulai pagi sampai sore untuk mengajari teman-teman. Awalnya kita diinyek gini ya mem ya, ada LKS di sini nempel-nempel. Ini harus diganti loh ini loh. Nggak boleh anak itu mewarnai semua. Hasil karya anak-anak itu kan sama. Itu sama narasumbernya gitu. Nggak boleh loh. Anak itu kan punya ide ya. Jadi nggak boleh harus sama dengan temannya. Itu awalnya. Awalnya kita bikin ini ya, itu sinau, gak sokor dekek ya. Jadi kita itu sinau belajar. Iki diapakno yo. Nek invitasinya gini, bahannya apa ya? Apa yang kita butuhkan ya? Apa ya? Biar kelihatan bagus. Diberi apa ya? Jadi tidak hanya sekedar diiringno itu. Iki diiringno apakah mereng sengaja atau tidak disengaja? Memang disengaja mereng gitu ya. Dan lupa terus apa yang ini, tapi nggak setiap hari ya. Lama kelamaan teman-teman kita adaptasi ya wis, namanya Bu Izul yang memotivasi, pelaksananya kan guru-guru ya, dimotivasi pokoknya ya. Ojo kemudian dia menyerah, ya men kenapa sih, sudah ayo kita lanjutkan gitu. Saya selalu seperti itu dan saya tidak pernah mendengarkan keluhannya. Kalau keluhannya itu menyesatkan ya teman-teman, kalau keluhannya menyesatkan kita tambah tak tatar Mem Novi. Tahu nggak, Samen itu harusnya begini. Nah ini Mem Novi mungkin telinganya sudah tebal ya. Apa ya ilmu apa yang sudah Anda terima hari ini, jangan mundur lagi. Nek mundur lagi nggak bermanfaat sampai nanti. Kita harus melangkah lagi. Kalau memang ada kesulitan, cari solusinya. Ya, begitu. Ya, setiap ada kesulitan cari solusinya. Dan kami tiap tahun selalu punya anak berkebutuhan khusus di sini. Termasuk yang diceritakan tadi itu ADD, ya, daya konsentrasinya nggak ada. Kemudian kami punya anak yang kesulitan bicara, disleksia, itu muridnya Mem Nia. Di sini anaknya nggak masuk kebetulan ya. Kemudian kami juga pernah memiliki murid yang difabel Mem ya. Iya. Nah, itu selalu setiap tahun ya. Tapi alhamdulillah anak-anak di sini menerima perbedaan itu, malah mereka menjadi pelindung ya bagi teman-temannya. Kayak dulu temannya nggak bisa jalan, dibawain Bu, ikutnya masuk gitu ya. Dan alhamdulillah wali muridnya juga tidak ada masalah. Kemudian teman-teman, kami pelatihan. Oke, gurunya siap. Saya parenting ya. Jadi ibu-ibu semuanya saya undang Bapak Ibu untuk parenting. Parentingnya saya minta bawa alat-alat seadanya. Ini depan rumah dari dapur ya, misalnya sendok, piring, semuanya. Jadi semua yang datang rapat itu bawa alat-alat dari rumah sendiri. Ben penasaran dijak lapo Ibu Izul gitu ya. Begitu sampai di sini Bu, saya ajak main. Ibu bawa apa? Tutup botol. Bawa apa lagi? Bawa sendok. Bawa apa lagi? Coba dari media itu apa yang bisa Ibu buat untuk kegiatan main anak? Orang itu ternyata beda-beda ya Bu ya. Muncul ada yang bisa bikin emas, ditulisi Mem, dan sebagainya ya. Oke, saya buka wawasan tentang pendidikan era abad 21 itu seperti apa. Bukan cara drilling seperti dulu-dulu ya. Maka sejak saat itu alhamdulillah wali murid sampai
sekarang itu menerima keberadaan kita yang mana anak-anaknya bermain luspat, dan malah kami juga mendapat sumbangan luspat dari mereka, gitu ya. Mem, di rumahku punya ini, di rumahku punya ini, gitu. Tapi begitu mereka menyumbangkan ke kami, jangan sampai sekolah kami tempatnya rosokan, gitu ya. Nah, kalau tempatnya rosokan ya ditimbang nih ibu ya. Nah kayak gitu itu sumbangan wali murid panci itu ya. Bu, kalau punya panci bocor jangan dijual, nggak ada harganya kan. Nah lakunya mungkin ya 2.000 3.000 untuk apa, disumbangkan ke sini saja, semakin bermanfaat. Untuk apa? Alat tabu anak ya. Jadi kelas kami memang bising, tapi anak-anak tidak terganggu dengan kebisingan masing-masing kelas ya, karena fokus dengan kegiatannya sendiri. Nah, terkait dengan perubahan itu, saya sudah sekarang tidak pakai sentra, Bu. Saya pilih project based learning. Jadi saya sudah tidak pakai sentra, dulu sentra. Jadi ada sentra alam, sentra peran, ya, sentra persiapan, kita rolling dulu. Sekarang sudah tidak lagi, ya itu. Tapi kelas semua ini adalah kelas kami juga, kelas bersama. Tapi anak tahu di mana dia belajar dengan gurunya. Anak-anak kami usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belajarnya berdampingan. Lihat ibu-ibu, kelasnya cuma disekat nih gini doang. Bisa lihat ke sono, ke sini, ke situ kan ya. Tapi anak-anak alhamdulillah fokus. Nah, dulu kalau pengalaman dulu teman-teman yang datang ke sini ya, yang sudah diobservasi pertama kali mungkin bisa menyaksikan bagaimana anak-anak tidak bertingkah ke sana kemari. Bukan kami setting, nggak bisa loh anak-anak disetting itu. Kayak gini ya, saya pernah ditanya oleh salah satu tamu dari Surabaya, Bu, apakah ini settingan? Anak-anak itu kok tertib ya, nggak mencolok sana ke sini. Saya tanya ke beliau, Bu, apakah bisa ya anak-anak disetting ya? Nanti ada tamu loh, harus nurut ya? Nggak bisa. Justru kalau ada tamu biasanya coba tingkai Masya Allah di rumah ya. Nah, tapi memang kita karena di gurunya ya, kelasnya harus menarik semuanya, nggak boleh menarik satu, nggak anak-anak satu tempat nggak boleh. Kalau menarik harus semuanya, biar dia fokus dengan kelasnya masing-masing. Kami dibantu wali murid semuanya ini. Membuat itu memang mana ada waktu membuat sendiri ya. Jadi saya pasarkan ke gurunya saya briefing, teman-teman, besok saya rapat wali murid ya, karena kami juga waktu itu pembagian rapot ya, bukan? Iya, sisipan. Ya, kami ada rapot sisipan ya. Kemudian ada rapat online. Jadi kami rapotnya macam-macam ya teman-teman ya. Waktu pandemi kami pakai digital portfolio ya. Ada foto rapot, ada foto anak, kemudian di situ komunikasi tua ya, karena selama ini kan pandemi. Kalau pandemi biar anak-anak nanti masuk tatap muka 50 biar bergairah belajarnya, kami minta bantuan orang tua untuk bantu desain masing-masing kelas. Jadi gurunya yang memimpin. Jadi gurunya yang mengkomando wali murid ini diapakan ya. Seperti itu sampai hari Minggu bisa. Kompaknya wali murid bisanya hari apa gitu ya. Datang ke sini bantuin masang-masang gitu ya. Perempuan semua di sini ya Bu ya. Jadi bapak-bapaknya ikut bantu, yang untuk masang-masang maku-maku itu bapaknya ya. Karena di sini tidak punya tenaga laki-laki. Saya bilang, saya tidak mau dekorasimu sama seperti dulu. Jadi saya pakai konsep, akhirnya konsep literasi. Karena lagi tren ada literasi numerasi. Konsep literasi berarti di kelasnya banyak angka-angka.
gitu ya. Ini konsep literasi budaya, berarti desain ruanganmu berbudaya, gitu ya. Kemudian ada literasi bahasa yang di tengah, yang di sebelah sana itu kami tidak pakai literasi karena itu baby kelas bayi umur 2 tahun. Itu yang suka depan kamar mandi. Kenapa saya letakkan di sana? Masih suka keluar nyari emaknya, ya kan? Dulu saya letakkan di sini, ya. Jadi kadang kami letakkan di sini yang usia 2 tahun, ya. Yang sebelah tangga setelah usia 2 tahun ada pagarnya, itu usia 3 tahun sebelahnya. Jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini 4 tahunan 2, ini 5 tahun, 1, 2, 3. Ini 3 kelas loh. Ya. Lu unik kan ya, 3 rombel. Jadi ibu kalau lihat pagi itu anaknya fokus sama gurunya masing-masing, ya. Bu, gimana pembelajaran di sini, Bu? Ada ngaji-ngaji. Jadi kita ngajinya dipimpin anak-anak ya, Mem. Anak-anak yang mimpin. Bismillahirrahmanirrahim, pakai mic. Gantian. Besok yang mimpin siapa? Adik-adiknya di sana fokus dengan gurunya sambil mendengarkan dan menirukan. Bu, bagaimana kalau murid saya usianya 4 tahun, 5 tahun? Apakah sama yang diucapkan gitu ya? Doa-doa, kemudian hafalan surat pendek. Kami samakan untuk semua usia sampai level rendah. Yang usia kakak, kelompok B, kelompok A diteruskan dengan menghafal surat-surat pendek yang berbeda oleh guru kelas masing-masing tanpa mic. Kalau mic ini tadi bersama. Ya, kemudian selama di sini anak-anak saya tidak mengizinkan membawa uang karena tidak ada jualan, percuma bawa uang. Yang jualan pun nanti tidak laku, Bu, karena kami larang membeli, ya, kami larang untuk jualan di depan. Sebetulnya nggak kami larang, mereka sudah tahu kalau di sini tuh dikancing terus pagere. Ya, jadi kami ingin kelasnya tetap bersih. Kalau membawa snack yang ada kemasannya dibawa pulang lagi. Ya, jadi silakan saya himbau orang tua untuk masukkan ke Tupperware, tapi konsekuensinya jika ada kemasannya silakan dibuka, kemasannya dibawa pulang lagi. Gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman, waktu pandemi kami tatap mukanya Zoom. Kami berpikiran, ya Allah, gak mungkin toh anak 2 tahun, 3 tahun Zoom. Ternyata bisa dengan pendampingan orang tua. Bu, gimana yang jam-jam Zoom itu orang tua kerja? Itu baru spesial di video call. Dan kami ada setorannya ya, Lenda. Setiap hari apa setoran? Setoran hafalan, ya, itu pakai video call. Kalau itu yang siap dulu siapa, gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tatap muka. Itu Bu ya. Nah, terkait dengan itu teman-teman, untuk materi literasi dan STEAM akan saya jelaskan di kurikulum Merdeka. Mana tangan kanan diangkat seperti huruf apa? Ini huruf I. Ini huruf B. Mana B? Kalau B bagaimana? Nah, B. Teman-teman pakai tangan kanan. Nah, teman-teman pakai tangan kanan. Saya bercermin ya. B. U bagaimana U? Nah, dibaca ibu. Ini huruf I. Ini huruf B. Ini huruf dibaca ibu. Dibaca sekali lagi.
Ini huruf B. Ini huruf U dibaca ibu, dibaca ibu, dibaca ibu. Kalau memberi contoh, I nggak boleh begini, lurus, ya. Ini huruf B, ini huruf U dibaca ibu, dibaca ibu, dibaca ibu. Apa? Ibu. Apa? Ibu. Nah, kalau Abi sekarang Bapak soalnya nakalan Bu Izlo ibu dong. Ayo A. Bagaimana A? Oke. Nanti anak-anak diajak ke kiri ya. Itu depannya A. Soalnya anak kami ini kalian nanti ya. Cari yang gampang saja, ya. Jadi sebetulnya Bu yang betul-betul mengajarkan anak-anak itu A itu huruf kecil dulu apa besar dulu. Kebanyakan kan tanya gitu ya. Anaknya penting yang mudah diterima yang mana, itu nggak perlu harus A dulu, harus A kecil dulu, seperti apa, seperti kecambah zaman dulu kan gitu ya. Apa yang dia bisa itu sudah, yang mudah dulu nggak apa-apa ya. Ini huruf A, ini huruf B, ini huruf I dibaca Abi, dibaca ini huruf A, ini huruf B, ini huruf I dibaca Abi, dibaca Abi, dibaca Abi. Apa? Abi. Abi Mawar. Sama Abi. Baik, nanti lagi ya, nanti tak ajak nyanyi lagi. Teman-teman, siapa yang sudah mendengar kurikulum merdeka? Barusan yang ngono ya. Yuk saya cerita nih sejarahnya dulu ya. Gini, teman-teman tenang nanti biar dapat info. Alhamdulillah, aku sudah tahu nanti ngasih tahu teman-teman. Kurikulum yang sekarang ini digunakan oleh teman-teman namanya kurikulum 2013 PAUD. Mengapa Bu Izul ini diterangkan? Karena terkait dengan STEAM nanti ya, karena di dalamnya nanti ada literasi dan STEAM. Yang Anda nyanyikan barusan Abi, Ibu itu bahkan literasi dasar. Jadi literasi itu bukan nulis tok, moco bukan ya. Jadi Anda tahu, oh ada tandanya tunas cendekia berarti dekono tempatnya. Baca gambar ya, baca arah itu bagian dari literasi. Mengapa ini diajarkan? Nah, untuk menyiapkan anak-anak di jenjang selanjutnya. Nanti biar guru TK dan guru SD gak tukaran. Masalah nggak bisa baca, gitu ya. Di sini pasti kan punya layanan TK juga ya. Nah, teman-teman, di kurikulum kita kemarin kan menggunakan kurikulum 2013 PAUD. Saya sekarang masih menggunakan kurikulum 2013 PAUD dan akan mencoba kurikulum merdeka. Kemudian saat pandemi kami kemudian kurikulumnya berubah menjadi kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan. Karena apa? Anak-anak belajarnya di rumah, bisa ngikuti mulai pagi sampai malam, sakobere ibunya mendampingi, betul? Nah, misalnya tadi kalau Zoom bagaimana? Nah,
Nah ini juga terjadi masalah. Ada yang jualan di pasar, ya. Gimana Bu Izzy? Jam-jam saya jualan kok diminta Zoom. Oke, ada siapa di rumah? Nggak punya HP Android Bu Izzy? Oke, punya bude, punya bule, nebeng sebentar. Jadi selalu harus cari solusinya, ya. Dan alhamdulillah semuanya terima itu. Nah, kami berubah kategori dan temanya kami sesuaikan. Tema yang ada di rumah. Contoh tema tentang lingkungan rumahku. Topiknya apa? Halaman rumah. Habis halaman rumah itu merambat teras. Besoknya habis teras apa ruang tamu, ya. Habis ruang tamu ruang keluarga. Jadi kami kemudian membuat video pembelajaran terkait dengan topik yang mana bisa dilakukan, diimplementasikan anak-anak di rumah. Seperti apa halaman rumahmu? Halaman rumah kan tidak sama anak-anak, ya. Ada apa saja di halaman rumahmu? Ada yang punya kebun, punya pot, punya bunga, ada yang tidak. Maka kita sesuaikan apa adanya. Apa yang ada di ruang tamu rumahmu? Ada yang ada fotonya Pak Jokowi, ada yang foto keluarga. Jadi itu kita rencanakan, kita sesuaikan apa yang ada di rumah dan implementasinya seperti topik kamar ya, melipat selimut. Itu kami juga pakai Zoom. Dan anak-anak nge-zoomnya sambil ngedor Bu. Jadi sambil itu, oke, tidak apa-apa. Kemudian teman-teman, yang ketiga, kemarin ada program sekolah penggerak, gitu ya. Nah, di sekolah penggerak itu dikenalkan tentang kurikulum prototipe atau prototipe. Ada yang masuk sekolah penggerak di sini? Nah ini harus paham berarti ya. Sudah melakukan atau baru akan? Baru akan. Sudah daftar, sudah masuk penjaringan ya. Sudah lulus. Nah itu diuji cobakan di sekolah penggerak. Waktu itu Bu Izzy diminta memberikan pelatihan, saya nggak mau karena itu proyeknya sekolah penggerak ya. Tapi sejak bulan Februari tanggal 12 Mas Menteri kemudian melonsingkan bahwa kurikulum merdeka yang punya kurikulum prototipe hanya untuk sekolah penggerak sekarang sudah dinyatakan boleh diimplementasikan untuk umum. Nah, sekolah yang kepingin belajar atau mengimplementasikan tentang kurikulum merdeka boleh mendaftar. Di mana Bu Izzy? Nanti saya kirim linknya ya Pak Wardi ya. Dan tanggal 31 Maret ini ditutup. Sampai daftar lagi implementasi kurikulum merdeka IKM. Ya, singkatannya IKM. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi teman-teman diharapkan biar yang bukan masuk di program sekolah penggerak juga sama-sama implementasi. Nah di dalamnya nanti teman-teman ada salah satu capaian perkembangan. Dan teman-teman tidak perlu lagi menggunakan KI dan KD. Bu, gimana Bu? Saya belum siap pakai kurikulum merdeka. Saya tetap pakai K13 ya, masih boleh? Boleh. Masih boleh Bu. Ibu pakai K13 masih nggak apa-apa. Bu, gimana Bu? Tempat saya masih corona, nggak diperbolehkan masuk. Berarti Pak masih pakai kurikulum darurat boleh. Bu, saya sudah siap nih pakai kurikulum merdeka. Coba dulu ya. Jadi sambil belajar teman-teman daftar di link. Nanti saya kasih linknya. Di dalam itu nanti teman-teman banyak belajar tentang modul.
modulnya untuk RPP ya. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan tentang elemen pembelajaran kita. Pembelajaran itu setara dengan KIKD. Loh, itu berarti nanti kalau sudah pakai capaian pembelajaran nggak pakai KIKD. Nah, jadi bukan dengan ini. Kemudian nah, apa bedanya kurikulum dulu dengan yang sekarang? Nih, ini sekarang untuk usia 5 sampai 6 tahun. Tapi untuk usia di bawah 5 sampai 6 tahun nanti bisa disederhanakan sendiri. Ya. Kemudian kalau dulu per minggunya 900 menit, sekarang jadi 1050 menit. Kemudian kalau dulu merujuk pada STPTA, sekarang pakai CP, capaian pembelajaran. Gitu. Kemudian pendekatannya kalau dulu berbasis tema, sekarang berbasis buku. Nah, dan menggunakan PBL, Project Learning, ya. Nah, berbasis buku itu dengan nanti akan cari buku apa yang biasanya untuk topik, misalnya ini atas kesepakatan anak-anak kita pilih buku Bintang Jatuh. Jadi ini nanti bisa didiskusikan ke anak-anak tentang topik ini. Ya, jadi nanti bisa didiskusikan topik ini dengan anak-anak. Apa yang kamu tahu dari Bintang Jatuh ini? Bu, kita bisa melihat anak bisa merespon itu anak kalau menjawab. Jadi anak itu kan gaya belajarnya macam-macam ya. Ada yang perhatikan gini, gitu ya. Ada yang pura-pura main, tapi dia mendengar. Begitu kita tanya, siapa yang bisa menceritakan, misalnya gitu ya. Tapi merespon itu tandanya dia menyimak. Jadi yang Anda sampaikan tadi diterima oleh anak dan dia bisa menyampaikan. Ini disebut bahasa reseptif, ya, menyimak. Nah, kemudian nanti teman-teman ada peta konsepnya, ya. Dan barulah kita membuat RPPH-nya. Rencananya itu teman-teman mau dilatih pengurusnya ya nanti. Apa jadi saya yang latih atau pengurusnya? Nah, nanti ada prakteknya sampai penilaian untuk kurikulum merdeka. Selama 2 tahun ini teman-teman belajar dulu, nggak apa-apa, belajar kurikulum merdeka. Ditunggu sampai tahun 2024. 2 tahun namanya. Ya. Baru tahun 2024 nanti akan ditetapkan bahwa apakah kurikulum ini akan ditinjau ulang tahun 2024. Jadi ditetapkan, dilanjutkan atau seperti apa menurut pemerintah. Ya. Nah, sekarang teman-teman, selagi panjenengan masih pakai kurikulum 2013 tahun tidak apa-apa, tapi ayo titik setitik belajar kurikulum merdeka karena nanti memang harus berubah, ya. Tolong lanjut. Nah, sekarang yuk kita belajar lingkup capaian perkembangan dulu. Nah, ini
sebagai, mohon maaf, capaian pembelajaran bukan perkembangan. Dieditkan. Minta tolong dieditkan. Capaian pembelajaran bukan perkembangan ya. Beda loh ya, perkembangan dan pembelajaran beda. Yang judul atas itu. Nah, teman-teman di nah, ada 3 elemen capaian pembelajaran. Yang pertama adalah elemen nilai agama dan budi pekerti. Ya, sebentar, pembelajaran. Capaian pembelajaran. Oke, dibesarin lagi. Ada 3 capaian yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, nilai agama dan budi pekerti. Itu yang pertama. Yang kedua tentang jati diri. Nanti tak jelasin satu-satu. Dan ketiga tentang literasi dan STEM. Nanti kita akan coba praktek literasi ya. Mumpung ada Luspat di sini. Nah, rumusan capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti ini. Jadi teman-teman nanti nggak usah, sudah nggak pakai indikator, nggak pakai KIKD 1.1, 1.2, nggak seperti itu lagi ya. Jadi ganti. Anak mengenali dan mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Ini contoh kegiatannya seperti apa? Berdoa, gitu ya, dan seterusnya. Anak mengamalkan nilai-nilai agama dalam interaksi dengan sesama dan alam seperti apa? Tumbuhan, hewan, lingkungan. Nah, berarti anak-anak diajarkan apa, Bu? Mencintai makhluk ciptaan Allah seperti menyiram tanaman, kebun, merawat, memberi makan ikan, memelihara hewan dan sebagainya. Ya. Nah, terus yang kedua tentang jati diri. Nah, ini diajarkan agar anak-anak itu tahu tentang siapa pribadinya. Aku ini orang Jember, bahasaku sehari-hari Madura. Jadi dia tahu identitasnya. Di sana kebiasaannya seperti apa. Nah, latar belakang budaya, jati diri sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Saya punya teman di Bali itu kebanyakan anak-anak pakai udeng. Meskipun pakai udeng dia sekolah itu nggak ditertawakan. Dia percaya diri dengan apa yang dimilikinya. Ya, bukan anaknya orang bule baru bangga. Oh, muridnya ada yang dari luar negeri baru bangga ya. Nah, kemudian ada yang kulitnya warna hitam dikucilkan, nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi untuk melatih anak-anak agar percaya diri dengan dirinya sendiri, ini diajarkan di sini. Kemudian yang ketiga adalah dasar-dasar literasi dan STEM. Nah, nanti teman-teman untuk dasar-dasar literasi dan STEM ini diimplementasikan dalam rangka apa? Upaya dimensi pendidikan karakter atau dimensi profil pelajar Pancasila, di mana salah satunya adalah bernalar kritis. Nah, saya ingin tunjukkan profil pelajar Pancasila sebentar ya. Slide-nya di sini. Nah, teman-teman biar tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau dulu teman-teman mengatakan bahwa pendidikan karakter itu seperti apa, sekarang itu dimensi profil pelajar Pancasila itu sebagai karakter yang akan dikembangkan di kurikulum merdeka.
Ya, seperti ini. Apa dimensinya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini pendidikan karakternya, di mana itu merupakan fondasi yang dikembangkan, khususnya nanti diharapkan teman-teman memasukkan dalam kegiatan berbasis proyek, ya. Nah, sekarang teman-teman saya ambil yang berdimensi yang 5 sama 6 saja terkait dengan bernalar kritis dan kreatif terkait dengan implementasi STEAM, ya. Oke, saya setelkan video. Nah, ini saya ambilkan muridnya Mem Novi. Muridnya Mem Novi. Baik, saya skip sebentar. Bernalar kritis. Bagaimana anak bisa bernalar kritis? Melalui apa, Bu Izul? Gurunya harus bisa memantik. Nih tadi Novi provokasi. Di kurikulum Merdeka sekarang istilahnya diganti memantik, menyalakan. Kalau jenengan diam saja, mana tahu apa yang Anda buat itu, anak buat itu idenya cemerlang seperti tadi. Saya lihat videonya Mem Novi ngajar, nanya muridnya tentang Titanic, ya. Saya juga sama konsep saya dulu, nabrak karang, kemudian pecah. Ternyata anaknya bisa menjelaskan, enggak nabrak, itu ada yang terbakar dan sebagainya. Dari mana kamu tahu? Dari YouTube. Nah, itu untuk memantik itu peran guru harus hadir. Artinya peran guru di situ harus banyak bertanya. Pertanyaannya dengan pertanyaan terbuka. Nah, seperti ini teman-teman. Bu, STEAM-nya yang mana? STEAM-nya itu yang di mana, Bu, STEAM-nya? Coba diamati. Science, dulu sudah pernah ya saya jelasin, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Math. Kenapa harus LUSPAT? Enggak harus. LUSPAT itu adalah salah satu medianya. Maka untuk implementasi STEAM bisa dengan banyak cara. Mengapa LUSPAT? Karena mudah kita dapatkan. Anak-anak suka main dengan benda-benda komponen itu, loh teman-teman. Ya, seperti anak-anak diajak bikin teh, itu muatan STEAM-nya sudah ada loh, bikin teh itu. Coba Ibu, saya tadi lihat di sini ada nih ya, pinjam ya Bu ya. Nah, proses membuat teh itu STEAM banget di sini. Anak tahu, Ibu siapkan apa ya yang bisa kita lakukan untuk membuat teh ya. Pertama, Ibu kalau membuat teh apa dulu Bu? Nyalain kompor, nyiapin air putih kan? Air bukan putih, maaf ya. Air yang masih belum matang ya. Nah, kemudian kita tuangkan di mana? Ceret ya. Kita letakkan di atas kompor. Kompor itu teknologinya. Jadi teknologinya nggak hanya kompor saja, kompor, panci, korek, ini yang dikorek ya. Kemudian
Ini alat dapur, ini bagian dari teknologi. Ya, steamnya gimana? Setelah kita nyalakan cetek, berubahlah kompor itu apinya. Itu sains. Ya, kemudian ada proses apa Bu? Masaknya jadi umum ya Bu ya. Nah, kemudian bilet suara itu kalau pakai ceret yang menjerit ya. Nah, suara itu bagian dari ya. Kemudian keluar apanya? Uap. Nah, itu sains. Kemudian meletakkan anak-anak diajak ngamati, diletakkan ke cangkir. Coba amati apa yang kamu lihat. Harus ada kalimat pematiknya. Bukan anak-anak kita bikin teh sini, sini. Nggak ada kalimat pemantiknya, nggak bermanfaat kegiatan Anda ini nanti. Nggak ada ceritanya. Maka harus dipantik. Apa yang kamu amati, apa yang kamu lihat. Setelah diberi teh, apa perbedaannya? Apakah ada perubahan? Sains, ya. Coba rasakan hambar. Bagaimana agar berasa? Diberi gula, berapa sendok gulanya? Matematika, berapa sendok? Bagaimana cara kerjanya diaduk, engineeringnya, rekayasanya. Nah, kemudian artnya di mana? Art itu seni. Bisa saja nanti setelah Anda praktek ini ada gambar, ya, menggambar apa namanya cangkir, menyanyi, siapa tahu apa rasa gula. Artnya otomatis akan muncul. Kemudian Anda ajak mungkin bikin plastisin, membuat karya, bikin cangkirnya atau sendoknya dari plastisin, itu juga art. Ya, nah maka STEAM itu akan menjadi kegiatan yang menyatu. Kemudian Anda kembangkan ke literasinya. Oke, Bu, itu tadi ada lagu, ada pembicaraan, kalimat pemantik, itu literasi dasarnya. Kemudian Anda kembangkan menjadi menulis, ya. Menulis apa? Menulis kata teh. Mungkin kalau kelompok bermain huruf awal. Menulis kan tidak harus di kertas. Bisa Anda variasikan pakai pasir, pakai apa lagi ayo? Tepung, pakai apa lagi? Iya, merusak, pakai luspat, ditatak teh. Kalau menurut saya kelompok bermain belum tahu, saya bisa dibantu dulu dengan tulisan di kardus atau di kertas, anak-anak menyusun, itu literasinya. Gampang ya Bu ya, ternyata ya. Maka bernalar kritis dan kreatif seperti yang ada di dimensi profil Pancasila sudah Anda lakukan sebetulnya. Tapi terkadang kurang mendalam. Berpikir kritisnya nggak ada, pokoknya kerjaan begitu. Ya, kegiatannya yang kurang bermakna. Oke, sekarang saya tunjukkan yang oke, ini sudah ya. Nah, jadi di sini ini main apa Bu? Sainsnya di mana? Sains mengenal keseimbangan. Teknologinya di mana? Alat-alat ini bagian dari teknologi sederhana. Dia membutuhkan plastisin untuk menggabungkan, merekayasa. Itu engineeringnya, E-nya. Jadi kan enggak, anak-anak itu kadang membuat rumah itu kan hanya di lantai saja ya. Bagaimana ini bisa membentuk menjadi kubus, segitiganya berdiri, itu kan sebuah rekayasa. Itu engineeringnya. Menggunakan apa? Enggak harus mahal kok. Ini bagian dari teknologi. Kemudian pasti ada hasil karya kreatif. Di sini enggak ada gurunya, amburadul, diucal-ucalnya. Tapi kalau ada gurunya, kira-kira kalau robot kita butuh apa?
apa yang kamu lakukan? Mengapa kok harus seperti ini? Itu harus botok-botok guru yang ada di sampingnya untuk bertanya agar anak ini bisa meningkatkan kreativitasnya. Nah, di sini teman-teman, ciri pembelajaran era abad 21 itu pembelajarannya harus ada 4C-nya. Apa 4C itu? Komunikasi atau communication, atau 4K ya. 4K. 1. Komunikasi. Maka karena anak-anak itu butuh dibangun komunikasinya, kelasnya rame, biarin, nggak usah, nggak boleh ngomong aja, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh ya, banyak ya. Ya Bu ya, ayo dikerjakan, nggak boleh rame, nanti kalau rame itu ada Pak Polisi dulu. Ayo nulis di buku sampai penuh, kalau nggak penuh nggak boleh pulang ya. Nah, nggak ada nggak boleh nggak rame kelasnya. Bu kotor, namanya anak-anak. Tapi kalau sudah selesai dikembalikan. Ada kalanya kelas kami juga bersih. Ya teman-teman ya. Kita punya daycare di sini. Umurnya 1,8 ada, 2 tahun masih baru jalan. Belum paham, diambil, dibuang. Solusinya gimana Bu Yusuf? Sampai tutupi ambil taplak. Karena apa? Di luar dari jam pembelajaran kan. Anak daycare-nya kan sampai jam 4. Siapa Siva itu ya? Hari ini masuk tapi diajak di depan dia. Itu kalau ayo kembalikan, itu nggak menghiraukan Bu ya, anak usia 2 tahun ya. Tapi kalau ibu lihat anak-anak yang sudah di atas, bila bisa detik. Ini sudah bernoda ini. Kenapa men? Ada tangan-tangan yang ingin kreatif. 1. Komunikasi. Maka di sini dibangun komunikasinya, komunikasi dengan teman, komunikasi dengan guru, komunikasi dengan alat dan bahan. Jadi anak-anak itu juga berkomunikasi dengan lingkungan. Coba teman-teman. Begitu masuk lingkungannya hidup, suasananya menantang, rasa senang. Di Porong itu ada murid saya yang dijemput jam 5 karena ibunya baru keluar perusahaan sore ya. Kalau dijemput begini kan di rumah saya, kalau dijemput ayahnya jam 4, kalau dijemput mamanya jam 5. Tapi sudah pesen, setiap mau jemput sore pesen. Kalau dijemput ayahnya selalu bilang, aku minta jam 5 saja dijemput. Aku nggak suka dijemput ayah, sukanya dijemput mama. Belum puas main. Padahal mulai pagi Bu. Tapi saya begini, ya Allah, ini mesti susu dulu. Kok ini kan ya setelah pulang ya Bu ya. Oke. Jadi 1 komunikasi, 2 kolaborasi. Nah ini kolaborasi banget. Jadi ada kerjasama. Mengerjakan kegiatan itu tidak harus sendiri. Dan ini project based learning banget. Tidak berindividu tapi kerjasama dengan teman. Yang ketiga adalah kreatif dan yang keempat adalah kritis. Ya, critical thinking atau kritis dalam berpikir. Maka saat kritis dalam berpikir teman-teman harus belajar tentang teori taksonomi Bloom. Halo. Teori taksonomi Bloom, ada yang sudah tahu? Ada 4 level loh ya, nanti supaya teman-teman pelajari dan itu sekarang akan diimplementasikan teman-teman di kurikulum Merdeka. Khususnya bagaimana cara memantik, apa? Memantik. Nah, tekan tunas sudah dia oleh kata memantik. Bukan memantik ya. Oke, sekarang teman-teman, yuk kita praktek. Itu besok mati ya.
Nah, di situ teman-teman banyak sekali tempatnya. Sekarang biar tidak ngantuk. Ayo, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Satu kelompok 5 orang bikin angka 1 sampai 10. Satu kelompok 5 orang. Boleh dewe-dewe, ayo. Di situ aja langsung. Bikin angka kecil-kecil begini 1 sampai 10. Kemudian coba kita belajar tentang numerasi, ya. Silakan Ibu mencari media apapun yang bisa digunakan untuk mengurutkan angka. Huruf dulu dari kertas biasa. Ayo. Dari kertas yang jenengan sampai Google tadi berapa? 5, boleh 5 aja ya? Oke, 5 aja karena kelompok bermain. Ya, silakan pakai media seadanya. Yuk, bangun. Ini boleh Bu diambil sebelah sini. Monggo, silakan. Ya, yang sesuai dengan angkanya. Ya Allah, kemarin situ di sini apa lagi tidur ini tisu, ayo Bu, bundar-bundar. Ini yang keberapa? Ini coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini loh yang kayak bebek ini angka 2 ini. Ya bunda.
Oh ya. I'm Novi. Baik, Pak Kulwadi diambil gambarnya ya. Iya, Bu. Sampun. Udah dari sini barusan. Iya. Meskipun darurat ya, tapi bisa kan? Oke, bagus lagi ada angkanya ya. Oh ya. Oke, luar biasa. Masya Allah. Keren. Nah sekarang ayo membuat namanya sendiri-sendiri dengan luspa. Gampang, huruf depannya saja. Huruf nama depannya saja pakai luspa. Nah, kelompok bermain boleh dibantu dengan huruf yang ditulis di kertas. Baru kita Buat Oke. Baik teman-teman. Sekarang bisa lihat di sini ya. Jadi banyak cara loh yang Anda pakai agar kegiatannya menarik ya. Di kelasnya kalau punya bahan-bahan seperti ini, Ibu, ini juga bahan-bahan yang ada di lingkungan numerasi ya. Jadi anak-anak itu bisa digunakan penggaris, itu bagian dari numerasi. Anak-anak dengan penggaris ada angka-angkanya. Kemudian ini juga bagian numerasi tadi. Kalau ada waktu nanti saya ajarin bikin medianya yang kan pakai tadi. Ini juga bagian dari numerasi ya. Ini, nah kalau punya di rumah ya, caranya gampang. Anak-anak diminta untuk mengumpulkan 10 dari materi baju yang tidak terpakai gitu. Nah langsung ya, biasanya bawa semuanya itu sudah satu komplek Bu dapatnya. Kemudian ini juga stimulasi anak untuk mengetahui perbedaan dan persamaan. Ini juga berhitung dan klasifikasi ya, seperti ini. Oke, ilmu ini nanti teman-teman diimplementasikan di materi literasi dan STEM, nanti di kurikulum merdeka. Jadi ilmu panjenengan yang dulu belajar di TK mana dulu ya, Al-Amin, mudah-mudahan bisa diimplementasikan pelan-pelan, karena ke depan kembali lagi teman-teman diminta untuk memanfaatkan ya pernak-pernik ini di sekolah. Oke,